Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Budi Tonggen. Yang kami hormati, Bapak Ibu, sahabat-sahabat SDM yang kami banggakan juga, berikanlah kami kesempatan di hari ini. Kami akan menyampaikan terkait dengan review produk iPhone dalam perspektif psikologi konsumen sebagai bagian dari tugas utama mata kuliah psikologi konsumen yang dibimbing oleh dosen kami, Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI. Silakan disimak. Berikut kami review produk iPhone pada perspektif psikologi konsumen ini akan kami bagi kepada beberapa topik bahasan. Kemudian, bagian dari agenda presentasi pada kesempatan kali ini yang pertama adalah gambaran umum terkait iPhone, yang kedua teori perilaku konsumen berdasarkan model Kotler, Maslow, dan Theory of Planet Behavior. Kemudian yang ketiga, terkait strategi pemasaran psikologis. Yang keempat, kepuasan konsumen. Yang kelima, persepsi dan penilaian. Yang keenam, pembelajaran konsumen. Yang ketujuh, faktor sosial dan budaya. Dan yang kedelapan, kesimpulan dan strategi. Gambaran umum terkait iPhone, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat pada saat ini membawa perubahan mendasar dalam pola perilaku konsumen secara global. Di tengah derasnya arus globalisasi tersebut, produk-produk teknologi, salah satunya iPhone, tidak lagi sekedar dipandang sebagai alat bantu fungsional semata, melainkan telah menjelma dan bertransformasi menjadi simbol identitas, status sosial, bahkan gaya hidup bagi para penggunanya. Nah, pada tahun 2007, pertama kali iPhone diluncurkan. Nah, kemudian, survei dilakukan oleh perusahaan J.D. Power dan menilai bahwa hasil survei tersebut bahwa penggunaan iPhone merupakan produk yang paling diminati di seluruh dunia, di mana tingkat retensi pelanggan iPhone sebesar 90% pada waktu itu. Nah, kemudian hal tersebut didukung oleh ekosistem tertutup dan terintegrasi yang digunakan oleh produk-produk Apple. Dalam hal ini, OS-nya adalah iOS. Nah, kemudian keunggulan kompetitif iPhone dalam hal ini juga didukung oleh desain premium dengan material material berkualitas tinggi. Kita seringkali membandingkan produk iPhone dengan produk-produk HP pintar lainnya, di mana secara material berbeda. Kemudian sistem operasi iOS yang sebagaimana tadi kami sampaikan, tertutup namun terintegrasi. Terintegrasi dengan apa? iPhone sebagai smartphone bisa kita gabungkan dengan MacBook, kemudian dengan smartwatch, dan juga iPod, dan produk-produk lain. Hal tersebut, integrasi sistem tersebut diprakarsai oleh iPhone. Kemudian kualitas kamera yang menjadi bahan pertimbangan juga masyarakat dalam menggunakan iPhone menjadi acuan industri. Kemudian keamanan data pada iPhone memang bertaraf atau kelas tinggi, enskripsinya end-to-end. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan software jangka panjang, di mana satu produk iPhone bisa survive sustain selama kurang lebih 5-6 tahun penggunaannya. Kita juga sering menggunakan hal tersebut dengan produk-produk yang OS-nya Android. Kemudian ekosistem iPhone tadi lengkap, dia terhubung juga dengan Mac, Watch, dan iPhone. Nah, kemudian teori perilaku konsumen, bahwa aplikasi pada konsumen iPhone itu pertama misalnya model Kotler, di mana rangsangan pemasaran Apple atau iPhone dalam hal ini itu terkait dengan produk, harga, distribusi, dan promosinya itu membuat keputusan pembelian yang didorong dengan bahwa kualitasnya itu baik, kualitasnya bertaraf premium, sehingga
ketika menggunakan iPhone, kualitas barang yang kita gunakan juga meningkatkan taraf hidup kita atau paling tidak sosial. Nah, kemudian terkait dengan hierarki Maslow, model hierarki Maslow bahwa iPhone memenuhi semua level di mana aplikasi pada penggunaan iPhone. Yang pertama adalah model Kotlin. Rangsangan pemasaran iPhone dalam hal ini, baik itu produk, harga produk, distribusi, dan promosi, di branding dan dikemas, di wrapping, bahwasanya keputusan pembelian iPhone itu disebabkan oleh kualitas iPhone itu sendiri yang premium. Nah, kemudian kalau berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, bahwa iPhone itu memenuhi semua level kebutuhan psikologisnya manusia. Yang pertama, secara fisiologis, iPhone berperan sebagai alat komunikasi. Kemudian dari sisi keamanan, produk iPhone dilengkapi dengan enkripsi end-to-end. Kemudian secara sosial, iPhone memiliki harga yang mungkin lebih tinggi ketimbang produk-produk lainnya. Dan ini menggambarkan taraf sosial seseorang. Nah, kemudian dari sisi penghargaan, bahwasanya iPhone melakukan encourage atau fanboy terhadap pengguna-pengguna iPhone. Kemudian ada yang terakhir dengan aktualisasi diri, bahwa iPhone bisa juga sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi identitas seseorang. Bahwa menggunakan iPhone bagian dari ekspresi seseorang. Banyak ya, misalnya salah satunya bahwa iPhone digunakan oleh kaum urban, sehingga bahwa menggunakan iPhone merupakan isu kekinian. Kemudian, yang ketiga, terkait dengan teori of planet behavior, bahwa norma subjektif dari kelompok sebaya pengguna iPhone dalam hal ini dan sikap positif terhadap iPhone mendorong niat beli orang lain itu tetap ada, bahkan saat harganya tidak terjangkau secara nasional. Boleh dirata-ratakan, biaya produksi massal produk iPhone terbaru saat ini, iPhone 17, itu berkisar antara $485 sampai $558 untuk produksi massal per unitnya. Namun, kemudian dijual dengan harga lebih dari $1.199. Oh, jumlah hal tersebut sangat besar ya. Bisa angkanya di atas $471 untuk setiap keuntungan dari iPhone. Nah, kemudian strategi pemasaran berbasis psikologi. Nah, teknik psikologis yang diterapkan oleh iPhone dalam membangun merek iPhone, yang pertama adalah memunculkan emotional branding, di mana iklan-iklan iPhone itu berfokus pada dampak emosional, think different, shop on iPhone. Kemudian membangun koneksi emosional lebih dalam dari spesifikasi teknisnya. Contohnya begini, ingat nggak dulu iPod itu warna kabelnya putih. Dia yang pertama kali beda dengan produk-produk lainnya yang pada umumnya warnanya hitam. Padahal supaya dulu tidak terlihat, tapi justru diekspos oleh Apple sebagai bagian dari think different. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi scarcity atau kelangkaan dan exclusivity atau eksklusivitas dari produk tersebut. Nah, kelangkaan ini dibuat pre-order dengan stok terbatas. Kemudian dengan adanya harga yang premium menciptakan kondisi di mana fanboy-fanboy ini mungkin FOMO, ya. Kemudian memunculkan persepsi bahwa pengguna iPhone ini eksklusif dan meningkatkan nilai produk itu sendiri. Nah, hal tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Cialdini pada tahun 2009. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah anchoring effect atau efek jangkar, di mana harga flagship iPhone tertinggi sebagai jangkar psikologis membuat model-model yang lebih murah terasa seperti value-nya tidak sepremium iPhone. Nah, yang keempat, social proof atau bukti sosial. Banyak banget ya kita temukan ulasan positif tuh, baik itu dari influencer ataupun komunitas pengguna Apple atau iPhone,
menciptakan efek sosial, validasi, dan memperkuat keputusan pembelian konsumen baru, terinfluence begitu. Kemudian yang kelima, ekosistem login atau penguncian ekosistem. Nah, atau sunk cost fallacy atau switching cost tinggi menahan konsumen dalam ekosistem Apple. Nah, jadi iPhone itu atau Apple penggunaan OS-nya hanya dikembangkan oleh Apple, termasuk juga terkait dengan aplikasi dan produk-produk terintegrasi lainnya, sehingga konsumen dikunci pada ekosistem tersebut. Sudah menggunakan iPhone, biasanya orang menggunakan Mac. Nah, kemudian juga ada smartwatch-nya. Nah, dengan begitu, banyak konsumen yang akhirnya menggunakan produknya iPhone end-to-end. Kemudian yang keenam, theatrical peluncuran. Nah, ini artinya setiap Apple misalnya merancang produk-produk baru, nah kemudian ditunjukkan dengan peluncuran-peluncuran yang dramatis. Misalnya diluncurkan hanya di negara-negara dengan tingkat ekonomi nomor satu di dunia. Kalau di Asia Tenggara, peluncuran pertama dilakukan hanya di Singapura. Kemudian juga antriannya bisa dilakukan dari malam-malam sebelumnya atau beberapa hari sebelum produk tersebut di launching di negara tersebut. Atau bahkan membuat drama-drama internal di perusahaannya sendiri. Oke. Selanjutnya, teori kepuasan konsumen. Nah, analisis kepuasan pengguna iPhone, di mana expectancy disconfirmation theory, bagaimana disampaikan oleh Oliver pada 1980, bahwasanya menjelaskan kepuasan itu ditentukan oleh perbandingan antara ekspektasi awal dan kinerja aktual sebuah produk. Nah, contohnya pada produk iPhone ini positif disconfirmation, di mana kinerjanya iPhone, kemudian ekspektasinya konsumen, membuat konsumen puas. Kemudian terjadi sebuah loyalitas. Akhirnya apa? Retensi terjadi, pembelian terjadi. Nah, kemudian hal tersebut terjadi secara berulang. Nah, kemudian yang tidak terjadi di sini adalah negatif disconfirmation atau kinerja dinilai lebih kecil dari ekspektasi yang muncul sehingga membuat konsumen kecewa atau earn based. Nah, Apple dalam hal ini mengelola ekspektasi lewat komunikasi yang terukur, lalu melampaui ekspektasi tersebut secara konsisten. Dan beda dengan Nokia ya, Nokia tidak melakukan apapun, Nokia tidak melakukan kesalahan, tapi justru terlempar dari industri telekomunikasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan Nokia tidak melakukan pengembangan secara signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian pada dimensi serve qual atau kualitas layanan, iPhone ini tangibility, sifatnya tangibility. Apa tangibility itu? Desain fisiknya tadi premium. Nah, kemudian iconic. Iconicnya bukan cuma iPhone-nya aja, tapi kemasannya, iklannya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian apalagi reliability. Sistem OS yang ada di iPhone menggunakan iOS. iOS ini lebih stabil ketimbang produk-produk Android. Nah, kemudian update-nya rutin atau sustain. Nah, ini kurang lebih menggunakan iPhone, kalau nggak ganti-ganti, sekitar 5 sampai 6 tahun bisa tetap digunakan. Nah, kemudian juga sifatnya iPhone ini responsiveness atau memiliki dukungan teknis yang cepat. Jadi ada tombol-tombol atau trik-trik untuk menggunakan iPhone dan ini menjadi pengetahuan umum bagi para pengguna iPhone. Dan itu membuat pengguna iPhone nyaman menggunakan iPhone. Nah, kemudian juga ada asuransi. Asuransi itu di mana garansi dan reputasi merek Apple ini dikenal seluruh dunia, memiliki kualitas yang baik. Begitu. Bahkan ada garansi dunianya ya. Jadi ketika kita kehilangan iPhone dimanapun selama masa garansinya masih berlaku,
kita bisa mendapatkan penukaran. Nah, kemudian yang terakhir, sifat kualitas layanan iPhone itu empathy. Empathy itu pendekatan personal di Apple Store. Nah, kita dalam hal ini memang bukan hanya iPhone, Android juga ada, tapi iPhone juga lebih personal dalam memberikan layanan-layanan terhadap aplikasi yang dapat dipilih oleh masing-masing konsumen. Selanjutnya, dalam persepsi dan penilaian konsumen, atribut psikologis produk iPhone. Nah, ini kita bagi terhadap 4 hal ya. Yang pertama, brand image, di mana citra merek Apple iPhone itu yang terbentuk dari akumulasi pengalaman, asosiasi, dan persepsi konsumen. Dinilai bahwa iPhone dan Apple itu inovatif, elegan, premium, dan kreatif. Kemudian berdasarkan teori Gestalt, desain iOS itu memanfaatkan prinsip proximity and similarity, sehingga antar muka terasa intuitif. Artinya konsisten visual menciptakan pengalaman kohesif. Jadi kalau misalnya menggunakan iPhone, kemudian menggunakan Mac, bahkan menggunakan iWatch, itu punya frekuensi yang sama seperti yang menggunakan. Nah, kemudian ada brand personality, di mana kepribadian merek iPhone yang tadi misalnya inovatif, elegan, premium, cerdas, kreatif, itu konsumen memilih produk yang mencerminkan kepribadian diri mereka gitu, seolah-olah dengan menggunakan iPhone nih, saya itu pribadi yang inovatif, kemudian elegan juga, premium juga, bahkan kreatif juga. Jadi apa yang digunakan itu merepresentasikan eh, keinginan seseorang dinilai juga sama dengan produk yang dia berikan. Kemudian halo effect, di mana reputasi Apple atau iPhone dalam hal ini menciptakan bias positif, di mana pengalaman-pengalaman baik menggunakan satu produk iPhone atau Apple meningkatkan ekspektasi dan penilaian terhadap produk Apple lainnya. Sehingga terjadinya tadi retensi atau pembelian berulang. Dan kemudian pembelajaran konsumen, loyalitas merek iPhone, dan proses cognitive behavioristik. Yang pertama terjadi classical conditioning, di mana asosiasi berulang nih merek Apple dan iPhone ini dengan pengalaman positif, kreativitas, dan prestasinya membentuk respon afektif positif yang kuat. Dikondisikan terus ya. Kemudian tahap yang kedua adalah operant conditioning, di mana setiap interaksi ini menyenangkan dengan iPhone, fotonya bagus, videonya lancar, kemudian memberikan penguatan positif yang memperkuat penggunaan lebih lanjut. Udah punya iPhone, pengen juga punya Mac, begitu. Udah punya iPhone, pengen juga punya iWatch, begitu. Nah, kemudian pendekatan kognitif, di mana konsumen membangun skema kognitif. Apple atau iPhone sama dengan, nah ekosistem konsisten ini mempermudah transfer pengetahuan antara perangkat Apple atau iPhone itu sendiri. Jadi kalau gonta-ganti iPhone, nggak sulit ya ketika kita harus migrasi datanya. Kemudian yang terakhir adalah brand loyalty, di mana hasil akhir membentuk komitmen individu atau konsumen, komitmen yang mendalam untuk terus membeli iPhone bahkan saat ada tekanan harga atau tawaran kompetitor yang mungkin kadang-kadang lebih menarik. Ya, padahal harganya tadi tuh harga produksinya sekitar $458 hingga sekian ratus dolar, tapi bisa dijual hingga harga $1.990 per produknya. Nah, itu margin keuntungannya sangat besar, tapi orang loyal terhadap iPhone. Nah, kemudian faktor sosial dan budaya, perilaku konsumen iPhone di Indonesia. Nah, ini budaya kolektivistik, di mana adanya tekanan kelompok sebaya nih tadi, peer pressure ya. Di budaya Indonesia yang kolektivistik ini mendorong konsumsi iPhone sebagai tanda keselarasan dengan norma kelompok sosial tertentu. Saya sebagai mahasiswa UPI misalnya, register, mayoritas teman-teman di kelas menggunakan iPhone. Kayaknya nggak salah juga kalau kami menggunakan iPhone. Gitu. Dan kemudian pada perilaku yang dijelaskan oleh Conspicuous Consumption, Veblen pada tahun 1899, bahwa dalam hal ini iPhone berfungsi sebagai penanda status sosial yang visible atau terlihat ya. Di negara dengan ketimpangan tinggi nih kayak di Indonesia, gapnya tinggi,
produk-produk premium itu mengkomunikasikan posisi orang per orang. Kita di kelas mana nih? Kita ada di lingkungan yang seperti apa? Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, faktor sosial dan budaya ini dipengaruhi oleh media sosial, di mana media sosial seperti Instagram dan TikTok memperkuat persepsi gaya hidup premium berbasis iPhone, ya, spiral konten, aspirasional, terus mendorong demand di kalangan konsumen ini yang ingin memproyeksikan citra serupa sama-sama pengguna iPhone. Kemudian nilai budaya timur. Budaya ini menghargai kualitas dan ketahanan jangka panjang, mendukung iPhone sebagai investasi bijak. Misalnya nilai jual kembalinya tetap tinggi iPhone tuh, walaupun secondnya. Kemudian dukungan softwarenya itu lama, jadi sustain. Enggak dalam jangka waktu dekat iPhone itu nggak bisa dipakai, enggak. Lama sekian bertahun-tahun tetap bisa. Pembaruan terhadap iOS-nya bisa terus digunakan bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Tadi 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian faktor sosial dan budaya berdasarkan Hallyu dan budaya global bahwa pengaruh budaya K-pop dan Silicon Valley di Amerika membentuk aspirasi generasi muda Indonesia. Identifikasi dengan idol dan influencer yang menggunakan iPhone menciptakan demand atau permintaan yang kuat. Nah, kemudian kesimpulannya, keberhasilan iPhone melampaui keunggulan teknisnya, memanfaatkan mekanisme psikologis kompleks secara sinergis di setiap aspek produk dan pemasaran. Nah, kemudian yang kedua, temuan utama kami ya dalam analisa psikologi konsumen iPhone ini, iPhone memenuhi semua level kebutuhan Maslow tadi secara bersamaan, menjadikannya platform identitas dan aktualisasi diri, bukan sekedar perangkat komunikasi. Nah, kemudian yang ketiga, emotional branding, scarcity, dan ekosistem login Apple membangun kelekatan emosional yang jauh lebih tahan lama dibandingkan loyalitas berbasis feature semata yang ada mungkin di produk-produk lainnya. Nah, kemudian yang keempat, tingkat kepuasan konsisten tinggi terus nih terhadap iPhone atau Apple ini. Berkat manajemen ekspektasi yang cermat dan komitmen kualitas yang secara konsisten melampaui harapan konsumennya. Oke. Kemudian yang kelima, di Indonesia, fungsi iPhone sebagai penanda status sosial dalam budaya conspicuous consumption. Memperkuat nih, kalau nilai produk ini melampaui utilitas fungsionalnya. Begitu. Contohnya apa? Menggambarkan status sosial. Nah, kemudian saran implikasi kami bagi konsumen, terutama jadilah konsumen yang kritis dan reflektif terhadap faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke? Jadi jangan menjadi pembelian impulsif walaupun memiliki kelapangan dalam finansial. Kemudian yang kedua, pertimbangan kebutuhan nyata versus tekanan sosial sebelum membeli produk premium. Nah, ada baiknya kita tidak hanya berkaca terhadap tren semata, tapi juga berkaca terhadap kebutuhan kita ini bisa nggak dipenuhi dengan produk mungkin yang harganya lebih murah ketimbang produk yang menjadi tren saat ini. Kemudian yang ketiga, waspadai sang polisi dan teknik login ekosistem. Jangan sampai kita terkunci nih pada ekosistem produk yang bundling kalau nggak terhadap produk A-nya ini, kemudian nanti produknya juga yang lain-lainnya nggak maksimal penggunaannya. Nah, ini harus kita hindari. Karena apa? Akan juga berpotensi membentuk psikologis belanja yang impulsif. Nah, kemudian bagi pemasar, saran implikasinya adalah pelajari teknik emotional branding dan membangun ekosistem yang memberikan ROI jangka panjang. Oke, kemudian eh, memiliki investasi dalam pengalaman pelanggan yang luar biasa, bukan hanya spesifikasi produk aja, disentuh tuh secara psikologis sehingga punya pengalaman secara pribadi. Kemudian yang ketiga, bagi pemasar, bangun komunitas pengguna yang aktif sebagai mesin social proof organik. Jadi artinya bikin komunitas-komunitas ya, banyak produk-produk misalnya motor, mobil gitu punya komunitas. Nah, itu salah satunya juga merupakan bagian dari social proof yang organik tentunya diupayakan gitu. Walaupun pada awalnya biasanya dilakukan oleh masing-masing pemasar. Kemudian bagi akademisi dalam hal ini, saran dan implikasi kami adalah
Diperlukan penelitian tentang dampak konsumsi premium terhadap kesejahteraan psikologis dan finansial. Jadi kira-kira kita sudah mengkonsumsi sebuah produk yang premium ini, yang dianggap premium, ada dampaknya nggak terhadap kesehatan atau kesejahteraan psikologis seseorang, apalagi finansialnya. Berpengaruh positif atau jangan-jangan berpengaruh negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya, lakukan kajian terhadap pengaruh media sosial terhadap pola konsumsi generasi muda di Indonesia. Artinya apa? Perbanyak nih literasi dan karya tulis ilmiah terkait hal tersebut untuk membentengi generasi muda kita dari eh, budaya budaya yang konsumtif, impulsif. Nah, kemudian yang ketiga, eksplorasi interseksi budaya lokal dan global dalam perilaku konsumen teknologi. Jelas ya, kadang-kadang budaya lokal kita tentu dipengaruhi oleh budaya global. Di mana sekarang kita berstatus sebagai world citizen, bukan hanya Indonesian citizen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan review iPhone pada perspektif psikologi konsumen tahun 2026 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu sadu sadu.